kan nih, zikir yang cepat ngos-ngosan sama yang walaupun cepat tapi relax. Kalau yang zikirnya capek ngos-ngosan gini. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Capek enggak begitu? Capek. Tapi walaupun cepat, dengerin ketupannya. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Ini walaupun 100, walaupun 500, walaupun 1000 sekalipun enggak akan capek. Dalam kitab Daqaiqul Akhbar karya Imam Abdurrahim bin Ahmad Al-Qadi dikatakan bahwa ketika Israel mencoba mencabut nyawa seorang hamba Allah dari mulutnya, tapi Israel tidak mampu. Kenapa tidak mampu? Karena di mulutnya ada zikrullah. Dia nggak bisa nyambut dari situ. Ada zikrullah yang menghalanginya. Ini bukan jalanmu, terhalang oleh zikrullah. Kemudian Israel mencoba jalan lain, yang lewat tangannya. Maka tangannya dia rajin memberikan sodako, tangannya sering beramal soleh, ya. Maka kemudian dia mencoba jalan yang lain lewat kakinya. Kakinya senang melangkah ke tempat-tempat melakukan amal soleh, ke masjid, ke majelis taklim, ya. Untuk dipakai untuk menggunakan mencari nafkah yang halal, terhalang juga dia nggak bisa. Pokoknya melangkah ke tempat-tempat yang baik. Lalu mencoba lagi mencabutnya dari arah telinganya. Maka telinganya juga karena pernah dipakai untuk mendengarkan Al-Quran, mendengarkan azan, mendengarkan nasihat, mendengarkan zikir, tidak bisa juga dari situ. Israel mencoba mencabutnya dari mata, matanya digunakan untuk melihat mushaf Al-Quran, ya, memandang ulama, memandang orang tua, memandang orang-orang soleh. Luar biasa. Maka subhanallah, dia bingung, nggak bisa nyambut dari sisi manapun. Akhirnya balik lagi kepada Allah. Maka kata Allah, kamu tuliskan dalam telapak tanganmu ismu zatku. Maka ditempelkan di tangan ismu zat Allah, di tangan kanannya Israel. Hadapkan kepada orang yang kamu akan, ya, cabut ruhnya. Maka dihadapkan, lalu ruhnya yang keluar sendiri, nyamperin ke tangan Israel. Kenapa? Karena di tangannya ada ismu zat. Kalau begini kira-kira sakit atau enggak kalau matinya begini nih? Enggak, keluar sendiri. Inilah namanya dijemput. Beda dengan yang dijemput dengan yang dicabut. Maka saya pastikan, saya meyakini insya Allah Bapak Ibu sekalian tidak akan dicabut oleh Israel. Bukan pasti nggak mati-mati, bukan nggak mati-mati, mati mah tetap. Cuman bahasanya bukan dicabut tapi dijemput. Ya. Kalau magnet aja kutub utara dengan kutub selatan aja tarik menarik, apalagi ismu zat yang di tangan Israel dengan yang di kolbu kita, bakal tarik menarik gak? Tarik menarik. Maka ketika dihadapkan begini dengan seng langsung keluar, maka meninggal seperti itu nggak ada sakitnya. Karena itu saya nggak pernah melihat ada orang Iwatekin meninggal, semuanya senyum. Nggak pernah tuh muka mendelik, mata mendelik, mukanya itu nggak pernah. Saya kalau mau Iwatekin wafat itu semuanya senyum. Nggak pernah tuh melihat yang bagaimana. Walaupun latar belakangnya kata dia preman, latar belakangnya dukun, latar belakangnya apa? Yang paling penting ujungnya, akhir hidupnya. Makanya mendingan mantan preman daripada mantan kiai, bener nggak? Kalau mantan preman, mantan orang jahat. Kalau mantan kiai, mantan orang baik. Nah, begitu. Jadi orang latar belakangnya nggak jadi masalah dalam tekin itu. Yang penting ujungnya perjalanan. Dan kita bersyukur kita punya alat untuk bagaimana mencapai ujungnya tersebut. Karena makana akhiru kalamihi la ilaha illallah daholal jannah. Siapa yang akhir kalamnya la ilaha niscaya masuk surga. Makanya dituasakan di akhir kalamnya beliau mengucapkan ista'antu bila ilaha illallah. Aku memohon pertolongan dengan la ilaha illallah. Siapa yang sini adalah Allah itu sendiri. Dan berkata subhanahu, maha suci dia, wa ta'ala maha tinggi dia, wal hayyul lazi yang maha hidup tak pernah mati, la yamut. Ya. Kemudian subhana man ta'azzaza bil qudrati wa qahara ibadahu, maha suci yang memuliakan, yang dimuliakan dengan kebesarannya, yang memaksa hamba-hambanya bil mauti dengan kematian. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ta'azzaza Allah. Maka meninggallah Tuhan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani.
Subhanallah ya. Jadi beliau meninggal, kalimat terakhirnya adalah mengucapkan nama Allah, mengucapkan la ilaha illallah. Maka bersyukurlah Bapak Ibu ya, insya Allah sebagaimana beliau husnul khotimah, karena di dalam diri sudah ada ismu zat, sudah ada la ilaha illallah, sudah menyatu dalam kolbu beliau, bukan hanya menempel tapi menyatu. Kalau menempel masih bisa pisah, kalau menyatu gak akan pernah pisah lagi. Maka kemudian beliau sudah mentalkinkan kepada muridnya, Tuhan saya kepada murid Tuhan saya, kepada muridnya, sampai kepada hadratus saya pakai sahabat mendapatkan talqin ismuzat dari beliau, dan pakai sahabat mentalkinkan kepada kita semua. Maka ismuzat tersebut, kalimat la ilaha tadi menyatu dengan ruh kita. Saya sering menyampaikan gambarannya seperti menyatunya gula dengan manisnya, menyatunya cabai dengan pedasnya, menyatunya garam dengan asinnya. Bisa dipisahkan nggak? Nggak bisa. Tapi syaratnya harus diambil min qalbin taqiyin naqiyin mimma siwahu. Syarat mengambilnya harus dari situ. Kalau kita mengambil dari orang-orang yang belum sampai ke kolbu yang takwa dan suci dari selain Allah, maka kalimat yang kita terima hanya sekedar konsumsi pengetahuan saja. Oh, la ilaha illallah artinya tidak Tuhan selain Allah. Kalaupun diirab dengan ilmu nausoroh hanya sekedar pengertian saja. Tapi kalau kita mengambilnya dari orang yang takwa dan suci kolbu dari selain Allah tadi, orang yang sudah wusul kepada Allah, sudah ma'rifat kepada Allah, maka kalimat tersebut menyatu dengan ruh kita. Maka saat kita bahkan ketika mulut sudah keluh, tidak bisa berkata-kata apalagi, mata sudah tidak lagi bisa dimelekan, kuping tidak bisa mendengar apapun, tapi di dalam ruh kita sudah bersama dengan la ilaha illallah. Karena itu amalkan, sungguh-sungguh amalkan. Ya, ketika mengamalkannya padukan adalah zikir jari dan zikir khafi. Sering-sering hadir dalam majelis zikir. Kalau sendirian kadang kita sulit mengalami kondisi bagaimana kita bisa mendapatkan kenikmatan zikir, atau juga bagaimana zikir yang kemudian ada kalanya kita tidak mampu kekuatan zikir kita menghancurkan kolbu, kerasnya kolbu kita. Tapi dengan zikir berjamaah itu kan berarti apa? Suara zikir orang lain ikut membantu menggedor kerasnya kolbu kita. Suara kita ikut membantu menggedor kolbu yang lain, begitu. Jadi saling tolong menolong, saling membantu. Wa ta'awunu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Ya, makanya ketika berzikir itu yang selaras, yang kompak, jangan zikirnya masing-masing. Yang ini begini, suaranya begini, harus kompak, ikuti imam. Imam juga mesti tahu teknik nariknya. Jadi zikir walaupun awalnya lambat, yang penting ujungnya mesti seperti derap langkah tentara, tap 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 tap. Karena agar memudahkan menyatukan zikir jari dan zikir khafi. Mulut menyebut, kalbu mengingat. Ya, yang penting ketika berzikirnya itu harus walaupun cepat, harus terasa rileks, santai. Jangan ketika zikir cepat tapi terengah-engah, habis zikir ngos-ngosan. Ini saya bedakan nih, zikir yang cepat ngos-ngosan sama yang walaupun cepat tapi rileks. Kalau yang zikirnya capek ngos-ngosan gini. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Capek enggak begitu? Capek. Tapi walaupun cepat, dengerin ke depannya. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Ini walaupun 100, walaupun 500, walaupun 1000 sekalipun enggak akan capek. Semakin lama semakin enak. Semakin menyatunya lisan, zikir jari dan zikir khafi. Dan itu latih terus zikir. Jangan zikir enggak pernah dilatih. Dan zikir itu jangan monoton. Ya, seperti kita mau mobil ada gigi 1, gigi 2, gigi sampai gigi 5. Jangan zikir dari awal lambat terus, pelan-pelan naikin. Ya. Tapi cara naikinnya ikutin imam yang sudah tahu teknik naikinnya. Kalau suara kita beda dengan suara imam, rendahkan. Ini sering terjadi tuh, suaranya beda sendiri, kencang sendiri. Ya, tahu imam sudah narik nih, masih lambat sendiri. Kalau imam sudah narik cepat, ikuti. Suara kita beda, rendahkan, pelanin. Ikuti suara imam, ikuti. Ya. Jadi kita berzikir itu berlatih mengenalkan diri kita. Tahu suara kita beda, jangan kita mendominasi. Karena apa? Kita bikin suara jadi disharmonis, jadi kacau gara-gara suara kita nih. Satu orang saja suaranya itu bikin gak enak, gitu. Contoh yang disharmonis gini. Berzikir itu suara jangan dialun. Misalnya berzikir ada yang la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu sampai kapanpun dia akan bisa sinkron sama yang lain. Jangan dialun. Jadi kalau mau nariknya agak panjang, la ilaha illallah,
illallah, la ilaha illallah. Jadi jangan begitu. Jadi la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Ini kalau bisa begini enak, serentak. Nah, tadi kalau mimpin Ustaz Danu ya, tadi Ustaz Isma juga luar biasa sekarang berlatih terus. Jadi saya latih. Kalau imam itu harus begitu, harus bisa ngajak. Karena orang jauh-jauh zikir ke sini pengen apa? Di rumah mungkin susah dapat kondisi ya nikmatnya zikir. Tapi ketika di sini juga imamnya nggak bisa mimpin, malah itu jauh-jauh. Jadi imam juga mesti tahu teknik mimpin, berlatih terus, tingkatkan tekniknya. Sampai orang datang sini merasakan apa? Karena biar kita sama-sama merasakan nikmatnya bersama-sama. Insya Allah. Ini saja yang kita sampaikan. Sudah jam 10:15 ya, 22:15. Intinya adalah bahwa tabarukan kita dengan narkoba yang dibaca, bagaimana Tuan Syekh akhir hayatnya husnul khotimah, karena beliau adalah ahli la ilaha illallah. Kita sedang belajar berguru bersama dengan ahli la ilaha illallah. Ya, yang ahli la itu para guru-guru kita. Kita cuma orang yang mencintai beliau, orang yang sedang menapak tilasi perjalanan beliau. Tapi insya Allah dengan kita cinta kepada beliau, ya, insya Allah pahala cinta itu nggak ada takarannya. Malaikat itu bingung untuk ngebalas. Ini cinta apa nih balasannya? Satu-satunya pahala cinta cuma satu. Dia akan bersama dengan siapa yang dicintai. Ya, jadi almarhum ma'aman ahaba. Seorang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Itu pahala cinta itu. Maka ketika kita cinta kepada Hadratus Syekh Sahabah, cinta kepada Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, cinta kepada Rasulullah SAW, maka selalu akan terbawa oleh beliau-beliau di dunia dan akhirat. Amin ya robbal